the trolley and bike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore yang terhormat Dewan Juri dan para penonton. Perkenalkan, kami dari tim Waskar Jaya. kami akan membawakan kajian berjudul optimalisasi supervisor tool system untuk kontraktor. Sebelumnya kami ingin yel dulu. Waskar Jaya. Standarisasi adalah kunci. Waskar Jaya. Pemahaman prosedur, Pembuatan prosedur sangat teliti. Waskar Jaya. Wawasan dan Jaya, 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 Jaya. Terima kasih. Supervisor Tools tahun 2021, kendala terbesar kita adalah tidak bisa mengimplementasikan program ini ke kontraktor. Kendala ini berdampak terhadap seluruh area implementasi, yaitu ada 23 area dari 4 departemen. Lalu kami fokuskan proyek ini atas dasar beberapa pertimbangan, kami fokuskan ke logistik operation, ya. Di mana untuk logistik operation cakupan program ini hanya mencakup 17,24% dari total karyawan yang ada di sana. Jadi ada gap sebesar 80% lebih di area logistik operation. Sehingga ini yang menjadi masalahnya, ya, problemnya, gapnya. Kami fokuskan lagi ke area true transportation, ya. Sehingga kami goalnya adalah ingin meningkatkan coverage-nya sebesar 48,3% karyawan yang ada di logistik operation. Sehingga target kami meningkatkan dari sebelumnya 17,24 menjadi 65% coverage, ya, untuk karyawan yang ada di sana. Selain itu dari sisi bisnis untuk tahap benefit kami ingin ada cost avoidance sebesar 40.000 USD untuk biaya pengembangan sistem. Selain itu kami dari soft benefit juga ingin meningkatkan pemahaman dan kepatuhan prosedur dan harapannya bisa menurunkan angka insiden di area tersebut. Nah, proyek ini dimulai dari bulan September 2023 berakhir di bulan Mei 2025. Baik, untuk proses sendiri dari hasil analisa yang ada, kenapa implementasi ini tidak bisa digunakan di kontraktor? Yang pertama itu karena tidak adanya sistem lokal yang dapat digunakan. Kemudian yang kedua itu tidak adanya mekanisme penginputan yang manual. Kemudian yang ketiga itu adalah sistem di bidang saat ini itu dibentuk oleh global, sehingga kondisi seperti ini tidak bisa kami kontrol. Nah, dari post yang dijelaskan tadi terdapat 3 solusi alternatif. Nah, dari hasil analisa effort benefit kami menggunakan solusi nomor 2. Nah, ini solusi yang memunculkan 6 action, di mana pada tahap pertama kami melakukan brainstorming ini untuk menentukan ide dan konsep. Kemudian untuk sistemnya kami develop ini di Februari 2024. Nah, ini sistem yang cukup tantangan cukup berat karena kami melakukan banyak trial and error. Kemudian setelah itu kami kick off meeting, di mana di sini kami menentukan PIC dan fasilitatornya. Kemudian setelah itu kami setup sistem, di mana semua data dimasukkan ke sistem. Setelah itu kami training dan visualisasi ke area dan first implementation di area logistic operation. Berkat sistem yang kami kembangkan, kami berhasil meningkatkan cakupannya di area logistik operation sebesar 48,3%. Kami tidak hanya sekedar menyimpulkan 48,3% ini, tapi kami juga monitor. Jadi implementasi setahun termonitor dan konsistensinya adalah sekitar 70% lebih, ya. Target utama tercapai. Ada juga dampak lain dari improvement yang kami lakukan dari aspek quality, ya, dan salah satunya dari cost karena biaya pengembangan nol, sehingga ada cost operating sebesar 40.000 USD untuk biaya pengembangan sistem. Selain itu dari sisi moral, aspek moral, KPI-nya kami simplifikasi, ya. Dari sebelumnya ada 10 KPI, sekarang tinggal 2 KPI. Oke, sebelumnya sistemnya itu hanya bisa diinput di PC. Setelah sistem yang kami kembangkan itu bisa diinput melalui smartphone. Sebelumnya kita harus mereport dan mengekstrak data ke Excel, lalu kami proses manual di sistem kami secara otomatis terupdate di sistem Power BI. Dari data safety terjadi penurunan angka insiden di truk transportation. Kemudian untuk dari sisi moral dapat meningkatkan kemampuan dan kedisiplinan dari para kontraktor. Kemudian untuk formulasi KPI sudah terformalisasi di PMM dan replikasinya itu dari 2 kontraktor ke 8 kontraktor. Nextnya itu akan dilakukan kontraktor yang lain dan area ketiga yang lainnya. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak. Boleh kembali ke slide sebelumnya ini. Oke, ya. Ini secara safety, ya baik. Ini oke. N5-nya turun, N3-nya turun untuk truk ya. Betul Pak. Di logistik saja ya, di logistik saja oke berarti. Ya mungkin lebih bagus kalau ada secara testimoni ya dari area bagaimana mereka merasakan dampak dan implementasi supervisor itu sini di tempat mereka ya. Ya baik dari kontraktornya maupun dari apa namanya yang punya area. Itu akan menambah apa namanya tim ya untuk tim. Kemudian secara timeline tadi Bapak lihat ini kan mulai dari 2024 ya, betul 2024 pertengahan, kemudian mana tadi sampai ini untuk berapa kontraktor ini? Kalau cakupan kami hanya untuk truk transportation, jadi ada PT ALR dan SDLU ya, jadi trailer dan truk. Oke. Untuk 2025 sudah expand dari kereta tadi ya, betul Pak. Dan untuk yang logistik operation sendiri cakupannya sudah 100% ya, jadi permintaan dari area logistik operation. Oke. Untuk yang PP sudah menggunakan yang kedua ya? Untuk yang proses plan baru di PP Alzheimer. Ya, tapi sudah menggunakan tools yang sama, dashboardnya juga sudah sama. Oke. Oke, itu saja saran dari saya. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih. Bentar. Ini sudah di standarkan berarti di logistik. Ya. Jadi untuk KPI-nya sudah kami standardize. Dan untuk PPI yang sudah masuk dalam cakupan ini itu sudah direportkan sampai ke PMX COI. Kalau yang membedakan dengan yang sekarang ada untuk kali apa? Ya baik, sebelumnya untuk file itu dijalankan menggunakan sistem GDP dari global ya. Nah kami mengembangkan sistem sendiri menggunakan platform internal. Ya. Jadi sebelumnya itu harus menginput lewat desktop ya, data reportnya harus diolah secara manual. Untuk yang kami kembangkan itu langsung bisa diakses lewat HP. Jadi ketika melakukan aktivitas operasional di lapangan, supervisor yang mengakses pemahaman ataupun kepatuhan dari timnya itu bisa langsung diinput di situ ya. Dan itu akan real time langsung terupdate di dashboard BI yang sudah kami kembangkan. Seperti itu. Tapi ini masih di kontraktor ya, pokoknya yang divalid nggak bisa sekali kita simplifikasi. Iya betul. Jadi memang karena kemarin jadi kontraktor ya, maka ini kami lakukan di kontraktor. Cuma kami sudah ada plan ya untuk di my operation kita juga akan cakup untuk validnya juga. Iya. Oke. Terima kasih. Ini safety untuk produktivitas tadi. Maksudnya kami produktiviti walaupun ada dampak safety juga Pak Ji, karena kami masuk poin ini karena yang kami kembangkan ini sistem dengan low USB. Baik, Ini platform balik. Platform Vale. Jadi semuanya pakai internal platform kita pakai Vale Phone ya. Jadi kemarin tantangannya begini Pak Ji. GDB ini cukup kompleks ya, karena setiap aktivitas itu setiap SOP ada judul SOP di situ. Ketika di satu judul SOP dipilih harus muncul beberapa pertanyaan yang terkait dengan SOP tersebut ya. Itu yang kami banyak trial error. Ternyata itu cuma bisa dikomodir oleh platform, tidak bisa dengan platform yang lain. Jadi hanya satu link, tapi sudah di dalamnya itu sudah ada semua SOP. Jadi dipilih satu saja. Terpilih di sana ini pilih satu ya, maka akan muncul 10 pertanyaan teknis terkait SOP tersebut. Itu yang ditanyakan oleh supervisor yang untuk memastikan pemahaman karyawannya. Jadi ini masih butuh MWP tidak? MWP masih Pak Ji. Cuma untuk MWP di sini kami buat lebih fleksibel ya.
Karena kondisi di lapangan selama ini terkadang pekerjaan tidak mesti itu, tiba-tiba ada pekerjaan lain. Jadi MVP-nya di sini lebih kita fokuskan ke siapa orangnya. Baik, waktu habis. Ya, pastikan seluruh orang diakses, ada hierarki di dalamnya. Ya. Terima kasih. Pengawasan belakang.